Berikutnya 15 menit ke depan akan disampaikan pengalaman dari rumah sakit swasta. Berikut ini di tipe B Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang akan disampaikan Dr. Muhammad Subhan, spesialis paru. Kami persilakan. Dari Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang, Sidoarjo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Dr. Bud dan sejawat lainnya yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Sedikit berbagi, sebelumnya Dr. Abdullah Naji di Sampang, saya kebetulan di perbatasan Surabaya Sidoarjo. Jadi beberapa kasus memang banyak kita temui karena dua kabupaten Sidoarjo dan kota Surabaya ini sudah sama-sama merahnya, sehingga kita juga banyak menerima kasus-kasus yang berhubungan, terutama cut off point-nya adalah di pneumonia. Ini sedikit teori sedikit, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Arif Baktiar maupun Dr. Alfian. Nah, ini yang dinamakan PDP itu apa? Berapa memang di sini juga terlihat sekarang sudah kita tidak ngomong lagi luar negeri, tapi daerah di mana daerah tersebut di Tenggara sudah terjadi area transmisi lokal di Indonesia ya. Namanya kayak Surabaya dan Sidoarjo ini sudah termasuk dikatakan transmisi lokal. Secara pengertian memang beberapa adanya infeksi saluran pernafasan akut, walaupun tidak semua pasien yang ada tidak full-blown dengan adanya gejala-gejala saluran pernafasan akut. Tapi adanya panas tinggi itu juga sangat variatif sekali, sehingga beberapa kasus dengan komorbid penyakit jantung, penyakit diabetes sangat banyak. Dan ini UDP apa yang dinamakan UDP juga tadi sudah banyak disinggung oleh Dr. Alfian ya. Karena inti dari ini adalah bagaimana kita bisa mewaspadai dan bagaimana kita bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang semakin memberat kondisi pasien. Nah, ini kasus probable sampai kasus confirm jika ternyata hasil swab PCR-nya adalah positif. Sementara ini di Sidoarjo memang kita mendapatkan bisa mengakses swab PCR ini sekitar 10 harian ya. Ini jadi kita difasilitasi oleh Dinkes Sidoarjo. Jadi di jam-jam tertentu, kurang lebih sebelum jam 12 atau jam 1 itu biasanya kalau memang ada sian swab diambil oleh Dinkes dan dikirimkan ke ITD. Jadi di situ kita bisa memanfaatkan bagaimana hasil swab dari pasien-pasien kita yang notabene masuk dalam PDP. Ini ya, kontak erat itu apa. Jadi ada hal yang mungkin sejauh ini kadang-kadang kita bisa mengerti, tapi secara definisi juga kita harus mengetahuinya. Nah, ini responnya nanti ya. Ada beberapa rumah sakit rujukan yang tipe A adalah yang salah satunya di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, deteksi dini di sini infeksi saluran nafas akut, pneumonia ringan, pneumonia berat, sampai ARDS dan shock septic. Nah, ini beberapa definisi juga saya jabarkan sedikit. Nah, ini manifestasi klinis. Memang ini dari yang ada di Wuhan rata-rata untuk rentang usianya
itu lebih ke 56 tahun. Dan kebanyakan memang laki-laki. Berikutnya, ini gejala yang umum ditemukan adalah demam, hampir 98,6%, lemas 69,6%, dan batuk kering 59%. Gambaran lab ini yang seringkali kita di rumah sakit ketika ada limfopeni, pasti orang-orang akan segera konsultasi ke dokter paru. Apalagi ditunjang dengan adanya satu gambaran radiologi yang terbaca pneumonia. Dan ini suatu tantangan bagi kita, karena untuk melangkah ke CT scan tidak semuanya bisa kita lakukan. Walaupun toh memang seperti disampaikan Dr. Alfian tadi, CT scan juga sangat tinggi untuk melihat bagaimana gambaran GGO ya istilahnya, ground glass appearance. Namun tidak semua kebijakan bisa dilaksanakan karena CT scan sendiri tidak murah. Dan ini gejala perburukannya bisa sampai ARDS, aritmi maupun shock. Ini rata-rata waktu pasien gejala awal sampai menjadi sesak ada sekitar 5 hari, kemudian perawatan 7 hari, dan bisa dilanjutkan sampai ke ICU, di mana dengan berbagai komorbid dengan usia yang segitu rata-rata hipertensi, diabetes, atau juga kelainan jantung yang lain. Ini yang confirm di Cina itu dengan asimptomatis, case-nya 2%, mild case 81%, severe itu 14%, dan critical 3%. Yang perlu diwaspadai memang pada usia tua, dengan obes, terus dijumpai adanya limfositopeni yang menimbulkan prognosisnya rendah. Ini klinikal manifestasinya sedikit ini ya. Laboratorium pada beberapa kasus memang perlu CRP bahkan sampai ke prokalsitonin. Nah ini untuk beberapa kasus juga bisa dilaksanakan, minimal abnormal dari ototorak. Ini yang sangat mudah sekali, sehingga ketika ada kelainan ototorak dan itu terbaca pneumonia, pasti semuanya akan ditambah limfopeni, sudah pasti akan dikonsulkan ke kami, ke dokter paru. Kurang 5 menit, dokter. Oke, jadi salah satu problemnya memang keluhan kasus COVID saat ini sangat bervariasi, tidak hanya keluhan klasik batuk pilek panas, namun keluhan-keluhan lain seperti muntah, mual muntah itu juga perlu dipikirkan. Pendalaman anamnese, karena kita sudah berada di red zone, ini juga sangat penting. Bagaimana aktivitas suami atau istri itu juga sangat berpengaruh. Ternyata suami saya beberapa minggu kemarin dari Jakarta, seperti yang terjadi di Semarang, dan akhirnya juga membuat heboh. Radiologis, gambaran radiologis pneumonia saat ini memang sangat penting sekali. Laboratorium penunjang ini juga, gambaran limfopeni juga sangat berpengaruh. Rapid test dan swab kebetulan di rumah sakit kami juga sudah tersedia, walaupun swab juga difasilitasi sama Dinkes. Satu contoh kasus yang saya pikir juga cukup bagus, ini seorang laki-laki berusia 44 tahun datang dengan keluhan tidak sadarkan diri dan terjadi parese di bagian kanan. Ternyata di foto torak adanya gambaran pneumonia. Tentu ini tidak serta-merta kita katakan ini adalah suatu pneumonia viral. Kita cross check lagi karena kondisi pasien saat itu memang tidak sadarkan diri.
beberapa hari setelah kita lakukan evaluasi dari foto toraknya, ternyata memang 4 hari berselang terjadi pneumonia yang bilateral, walaupun ini tidak tampak cukup bagus. Namun dari diskusi dengan radiolog, ini ternyata juga kasusnya bilateral pneumonia. Dan hasilnya memang dari awal limfositopenia juga tidak terlalu rendah, hanya 17,9. Limfosit yang berikutnya 19,4. Namun CRP-nya memang cukup tinggi, 31,7. Prokalsitonin 0,18. Ini memang sama-sama tidak terlalu khas untuk viral. Hasil rapid test yang pertama memang negatif, tapi begitu di rumah sakit kita ada fasilitas untuk dilakukan swab, saya lakukan swab PCR, nunggu beberapa hari ternyata memang hasilnya adalah positif. Dan diagnosa dari pasien ini adalah confirm COVID-19. Dan alhamdulillah sampai saat ini kondisi juga membaik. 456 walaupun bicaranya pelo, KRS masih tetap kita berikan referensia dari sejawat neuro, dan kita menunggu hasil swab PCR yang kedua. Ini kita rencanakan hari ini, sambil nunggu sekitar jadi itu sekitar 7 hari. Oke, demikian sedikit informasi dari saya. Ada satu kasus yang mungkin semula kita berpikir hanya sebuah proses CVA, tapi ternyata confirm COVID-19. Terima kasih, Dr. Subhan, untuk berbagi pengalaman di rumah sakit swasta ya ini di tipe B di Sepanjang Khotijah. Untuk permasalahan di rumah sakit sendiri ada permasalahan, Dok? Ada kebijakan dari direktur yang membantu untuk pelaksanaan. Ini alhamdulillah dengan adanya swab ini kerjasama dengan Dinkes ya, Dinkes Darjo, akhirnya kita juga bisa memperoleh swab ini. Yang sebelumnya sekitar ini bisa 10 hari yang kemarin baru bisa dilakukan. Sebelumnya kita hanya rapid saja, sehingga kita juga tidak bisa mengetahui ini pasien ini confirm atau tidak. Tapi dengan adanya kerjasama dengan Dinkes, dan memang kita dari SK adalah rujukan dari COVID-19, akhirnya kita bisa dipermudah dan bisa fasilitasi. Sehingga kita cuma ambil sampel saja, Dinkes yang ambil ke rumah sakit itu sekitar jam 12, jam 1 siang, dia yang ngantarkan ke ITD. Sehingga kita tidak perlu ngantar langsung ke ITD. Itu mungkin salah satu yang saya pikir cukup membantu kita dalam menangani kasus COVID-19. Untuk obat-obatan, kita kemarin juga sudah lumayan, untuk kloroquine, hyaloquine juga kita sudah mendapatkan. Soltamivir juga dapat. Ya, demikian gambaran-gambaran pengalaman dari teman-teman spesialis paru yang merawat di rumah sakit rujukan COVID. Gambarannya memang sangat bervariasi dari rumah sakit yang tipe A dengan penyulit-penyulitnya, rumah sakit tipe B, rumah sakit pendidikan, dan rumah sakit swasta di daerah.